Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi, industri mekatronika, serta tes-tes yang digunakan untuk masuk rekrutmen dari suatu perusahaan atau ASN. Kita sampai di sini nomor 267, di mana soal ini hubungan sama listrik yang dasar-dasar, ya, pengetahuan dasar berjumlah berapa. Salah satu fungsi kapasitor adalah A. menyimpan arus listrik selama jangka waktu tertentu, dan kemudian B. menghambat arus listrik, C. mempercepat kerja dinamo, D. mengubah AC ke DC, dan E. mengubah DC ke AC. Jawaban yang benar adalah menyimpan listrik selama jangka waktu yang tidak tertentu. Ini yang disimpan sebenarnya muatan. Jadi begini, dia itu seperti tampungan. Nah, tampungan begini, ini misalkan ada selang gitu ya, ini ada penampung di atas, ini hubungannya sama pipa ini gitu. Ketika ada air gitu toh, maka aliran deras itu dengan gaya masuk ini mungkin agak miring dikit ke sini, maka air ini akan terpenuhi setelah berapa saat. Nah, penuh setelah berapa saat, ini analogi aja ya, atau ternyata ini putus, maka ini akan mengalirkan ke sana gitu, ganjeli lah istilahnya, ganjeli dari air yang itu, maka itu bisa diterapkan sebagai contoh di sinyal AC begini. Hasil penyerahan kan gini. Nah, hasil penyerahan ini ketika dipasang kapasitor nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Nah, karena apa? Arus yang lewat itu kan gini. Jadi seolah-olah rata. Ini kan arus yang lewat. Yang ini kan ruang di mana arus yang warna biru ini berhenti mengalir. Lagi berhenti lagi, maka ini akan diisi sebuah kapasitor yang untuk itu. Sebagai contoh yang lain adalah ketika digunakan butuh tenaga instan, ya, misalkan untuk audio itu untuk bass, atau audio itu untuk bass, maka kalau untuk audio untuk bass maka akan apa? Akan menyediakan tenaga instan, sehingga apa itu, ini akan butuh kapasitor. Yang kedua, alat yang dapat menyebabkan arus listrik adalah mengarahkan, jawabannya adalah dioda. Jadi dioda itu begini simbolnya, ini ada anoda, ada katoda. Nah, arahnya itu ke sana, ya, sama seperti simbol komponennya, sehingga ketika ini dijalankan arusnya AC begini, maka akan menjadi gini, hilang begitu, mengarahkan. Nah, oh ya, kembali tadi, menghambat arus listrik ini adalah resistor, mempercepat cepat kerja dinamo, ini adalah fungsi spesifik komponen lain. AC ke DC ini dioda, mengubah DC ke AC ini inverter namanya. Kalau satu komponen tok kelihatannya kok nggak bisa. Alat yang dapat menyarahkan listrik, jawabannya dioda. Kapasitor itu menyimpan muatan, resistor itu menghambat arus, transistor itu memperkuat arus. Ya, jadi arus kecil mensaklarkan arus yang lebih besar. IC itu mempunyai fungsi spesifik tergantung dari IC apa. Misalkan IC LM555 ya, dia IC pewaktu. IC 7400 adalah IC logika N dan lain sebagainya. Ada fungsi khususnya. Kemudian alat elektronika yang dapat digunakan untuk menghambat arus listrik yang mengalir adalah resistor. Nah, resistor ini mirip kayak pipa gini, ininya loh kerannya, dia yang menghambat arusnya begitu. Dioda menyarahkan, resistor memperkuat arus kecil. IC itu spesifik khusus. Ohm adalah satuan dari komponen di bawah ini. Apa jawabannya? Adalah resistor. Multimeter ini adalah kumpulan dari alat ukur listrik, atau biasa disebut sebagai avometer atau ampere. B-nya volt, O-nya ohm.
PCB ini adalah papan yang digunakan untuk meletakkan komponen dan solder. Light ini sebagai dioda yang light emitting dioda pemancar cahaya, dimana dikasih tegangan dia memancarkan cahaya. Prinsipnya seperti dioda. Kapasitor ini menyimpan muatan listrik sebentar, kayak gitu. Komponen elektronika yang dapat diubah besaran resistansinya adalah resistor ini tetap resistornya. Dioda ini juga bukan resistor, ya, bukan resistansi, tapi dia punya tegangan drop. Transistor ini juga punya tegangan drop, tapi yang diatur adalah arusnya. IC adalah fungsi spesifik khusus yang bisa diatur adalah potensiometer. Bentuknya gini, ini gini. Nah, ini ada kaki 3. Nah, simbolnya adalah gini, ini ada panahnya gitu. Nah, tinggal mau ditaruh mana, ini yang nanti bergerak sesuai nilai resistansinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibagikan, kalau ada soal ditaruh ke sini dan dikirim ke sini. Oh iya, slide ini nomor 267. Slide yang lain bisa dilihat kumpulan soal, link ada di deskripsi dan bisa diklik untuk belajar soalnya lebih lanjut dan jenis-jenisnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.